Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah, yang semoga Allah berikan kita kesehatan, sehat orangnya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Giliran kantongnya kencengan. Iya, nanti kita ngaji orang yang datang di majelis taklim, insya Allah dia dalam keberkahan. Karena dia didoain oleh banyak malaikat. Jemaah sekalian berbahagia, tema kita pada kesempatan kali ini tentang dakwah. Walaupun dakwah sekarang lagi ngeri-ngeri sedap. Karena banyak informasi juru dakwah yang dilakukan jadi korban gitu ya. Tapi ya insya Allah aman. Kalaupun emang mati di jalan Allah. Iya. Jadi dakwah itu adalah tugas siapa saja. Bahkan kata Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 104, bahwa orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah yang sampaikan, dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengingatkan untuk meninggalkan dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apalagi dakwahnya di TV One, dapat wadimor. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini janji dari Allah. Janji dari Allah bahwa mereka yang berdakwah adalah orang-orang yang beruntung. Betapa tidak. Karena ada sebuah ketentuan dari Nabi SAW, bila ada orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang yang ditunjukkan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang yang ngikutin dakwahnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila min ghairi ayyan kusofa'ili. Dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Belum lagi ketika Nabi SAW menginformasikan, biar ente udah mati, kalau ente punya ilmu terus diajak orang untuk berbuat kebaikan, itu pahalanya ngalir terus. Hadis ini begitu masyhur dan banyak orang yang sudah menghafalnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Ini kan dari lantaran dakwah. Dan cilakanya kalau sudah tidak ada orang yang mau berdakwah. Karena nanti kita pada segmen selanjutnya bagaimana tentang dakwah di era digital. Sekarang kita akan mengajak bahwa setiap kita berpotensi untuk meraih pahala dari berdakwah. Minimal kepada orang-orang terdekat kita di rumah kita. Dan orang-orang yang mereka berdakwah bukan sekedar beruntung, tetapi mereka akan Allah angkat derajatnya. Dan kebalikannya, bila mereka tidak peduli kepada dakwah, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah kepada kemungkaran, maka sabda Nabi SAW, kalau kita buka tafsirnya itu surat Al-Imran 104, kita akan ketemu dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah hadis dari Nabi SAW. Sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian hendaklah mengajak kepada kemakrufan, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Karena kalau tidak melakukan itu, sabda Nabi SAW, aula yushikannallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban min 'indi. Kalau kalian tidak mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, atau kalian akan didatangkan oleh Allah siksaan dari sisinya. Na'udzubillah. Jadi begitu penting dakwah. Kita perlu bukti.
Bukti konkret itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kita akan ketemu dalam surat Al-Ma'idah. Ayat ke-98. Pemirsa TV One bisa membuka bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Itu orang-orang Bani Israel dilaknat ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Mereka dilaknat. Orang-orang kafir dari Bani Israel. Mereka dilaknat kata Allah. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat itu orang-orang kafir dari Bani Israel dari lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam, karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Apa penjelasan kedurhakaan mereka dan melampaui batas yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran? Maka ayat lanjutannya menjelaskan, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencegah dari perbuatan mungkar, dan itu seburuk-buruk perbuatan. Menarik ini asbabun nuzulnya Mas Agung. Ketika Allah ceritakan, sebelumnya ada ulama-ulama dari Bani Israel yang selalu ngingetin, ente bertakwa dong kepada Allah. Ini kalau kita tarik ceritanya ke zaman Betawi. Ente bertakwa dong kepada Allah, jangan bikin dosa melulu. Enggak diikutin. Besoknya dia ingin coba dengan metode dakwah, dia datang ikut nongkrong di tempat orang yang pada bikin dosa itu. Kan kita datengin langsung nih, kali aja dia mau didakwahin. Lama-lama yang ngedakwahin jadi ngikut kayak mereka. Makanya kalau sekarang ada orang yang berani-berani dakwah gitu, menurut saya sih adalah sesuatu yang tidak pantas. Masa ente baca sholawat di rumah ibadah orang lain? Itu salah satu bentuk pemaksaan keyakinan. Kalau emang dibilang bahwa Islam yang rada memaksakan, saya tidak mau sebut radikal karena biar bagaimanapun saya tidak sepakat Islam ada yang radikal. Kalau Islamnya benar ya, itu dia tuh yang maksain pakai ceramah di rumah ibadah orang lain. Emang di masjid ente udah kagak diterima. Lah kan maksain orang supaya mereka beriman gitu. Enggak Ustadz, kita silaturahim, lebih sia-sia lagi. Maka jamaah sekalian berbahagia, jagain iman dari umat kita, jamaah kita, dan biarkan agama lain mereka berdakwah untuk para pengikutnya. Begitu Indonesia akan damai. Jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, saya senang hadir di masjid ini di tengah ibu-ibu yang cantik-cantik maskernya. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng maskernya. Karena ketutup pakai masker semuanya, ini ikhtiar ya, ikhtiar kita kudu ikutin supaya kita terjaga dalam pengertian jangan sampai ente nekat kagak pakai ikhtiar. Saya juga pakai kok. Cuman kalau ngomong dipakai juga gelagapan. Jadi minta izin saya dicopot, diturunin dulu. Jemaah sekalian yang berbahagia, bahwa di era digital ini kita dakwah lebih banyak fasilitasnya di media sosial. Dan ini sebenarnya metode-metode dakwah telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menceritakan perihal Nabi Nuh yang sampai jor-joran dakwah siang dan malam. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Berdakwah siang dan malam. Full. Enggak nambah kecuali cuman sedikit pada lari. Mereka pada lari. Allah ceritakan juga bagaimana perlakuan mereka saat Nabi Nuh berdakwah. Mereka tutup kupingnya. Mereka tutup mukanya. Dan mereka tetap menjadi orang yang sombong. Dan ini adalah tantangan dalam dunia dakwah. Makanya kemariin dakwah itu lebih enak. Lebih enak kalau kita ngelihat bagaimana di masa Rasulullah SAW.
ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Itu kan dalam rangka supaya meluaskan wilayah dakwah. Karena belum ada media sosial zaman itu. Maka sesungguhnya mereka diuntungkan, cuman emang godaannya jadi lebih berat buat juru dakwah. Kenapa? Karena pada saat engkau berdakwah dengan lebih mudah, kadang-kadang dengan fasilitas yang ada mengharapkan yang berlebihan. Sehingga adalah orang, ya saya sih senang aja gitu ketika bagaimana ulama-ulama dahulu begitu sayang dengan ilmunya, kemudian mereka ngarang kitab kan supaya dakwahnya itu ilmunya sampai sekarang. Kalau ulama-ulama dulu tuh rada mereka bersih punya hati demi untuk bertambah amal kebaikan, kendati pun mereka sudah tiada, kitabnya sampai sekarang masih dikaji dan menjadi panduan. Belakangan orang ngarang buku pakai ada istilah hak cipta, karena bahkan kena denda, padahal itu bayaran dari Allah udah kelewat banyak. Ada sebuah tantangan ketika sudah kemariin, belum lagi kemudian pundi-pundi dari pengajian online. Ini salah satu hikmah ya, kayaknya cuma satu doang deh hikmah dari corona, jadi ada ngaji online. Selebihnya sih jadi muyengin semuanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini akan menjadi sangat bermanfaat. Saya termasuk pelaku penggiat pengajian online, media sosial, dan kemudian sasarannya itu menjadi lebih luas. Dia kapan saja bisa dilakukan, di pagi hari bisa dilakukan, di malam hari bisa dilakukan, dan menjangkau banyak orang. Bahkan mereka yang malas karena malu belajar, kan ada orang yang gak datang ke majelis taklim gara-gara mereka malu, entar lagi pada ngomongin tumbenan nih datang ke majelis taklim. Kalau sekarang kan bisa, kalau sekarang cuma bisa ngelihat di media sosial, pinter dia. Cuma jamaah sekalian yang berbahagia, ada dampak negatifnya ketika engkau sudah disuguhkan dengan banyaknya pengajian dakwah secara online, engkau kemudian menjadi orang yang pilah-pilih. Artinya, dan ini juga akan menjadi memicu orang-orang yang secara keilmuan tidak mencukupi, kemudian pengen buru-buru menjadi juru dakwah untuk skup yang lebih besar. Dan ini menjadi bahaya. Tetapi buat mereka yang ini dimanfaatkan buat belajar, manfaatnya luar biasa. Saya langsung, ini kisah nyata. Saya nggak nyangka bila kemudian setelah pengajian online ada tanya jawab, yang bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya? Kita junub, kemudian kita lupa mandi langsung sholat. Sangat itu hubungan badannya sangat dia lupakan sehingga buru-buru pengen sholat gitu. Lupa. Ada orang yang kemudian mereka bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang dia punya pendapatan, kemudian istrinya ingin menafkahkan hartanya tanpa sepengetahuan suaminya. Hal-hal seperti itu akan mudah kita akses dari pengajian-pengajian dengan mengandalkan media sosial. Dan ini sebenarnya mengikuti dari perkembangan zaman. Saya sepakat dengan disampaikan oleh Mas Agung. Dulu orang mencari hadis, satu hadis saja kudu berbulan-bulan. Sekarang dalam hitungan detik kalau ente mau bisa untuk mendapatkannya. Dan tugas kita selanjutnya kudu pinter milih guru. Jangan kemudian sembarangan aja. Apalagi kalau mereka udah kagak demen sama maulid, kagak demen sama tahlil. Suruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Emang semua orang bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis? Kudu ada gurunya. Kudu ada yang ngajarinnya. Apalagi kalau ilmu Al-Quran dia kudu berhadapan. Karena dia kudu ngeliat mulut gurunya. Tetapi ala kulli hal, kita sekarang dimanjakan sampai saya bilang sama teman-teman, kayaknya gak ada alasan dah untuk kita jadi orang bodoh. Karena semua sudah disiapkan. Walaupun ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk menyebar kebencian dan fitnah atau bahasa kerennya hoax. Tulisannya kayak gimana tahu tuh. Pokoknya hoax dah. Ini bagian kecil, tetapi kemudian bahwa faktanya orang akan mendapatkan banyak pencerahan dari pengajian-pengajian di media sosial, ini tidak terbantahkan.
Dan ini akan lebih menghemat diri kita untuk membuat kegiatan-kegiatan khusus karena dia bisa kita akses dimanapun kita berada. Maka mudah-mudahan buat juru dakwah akan semakin bersemangat dengan pengajian-pengajian online-nya. Karena banyak saudara-saudara kita yang mereka benar-benar butuh pencerahan. Bahkan terutama ilmu bagaimana mereka harus berhubungan kepada Allah. Dan mereka berhubungan kepada sesama makhluk. Saya yakin betul kalau orang-orang yang menyebarkan kedamaian bikin semua pengajian online, tidak kita dapati lagi mereka yang akan mengadu domba dan saling menyalahkan. Karena bahaya juga buat orang mengadu domba. Ini media sosial bisa dimanfaatkan dengan tayangan-tayangan bagi orang yang berpikir radikal, maka kemudian dianggap satu kelompok ini benar. Film-film yang sekarang beredar itu adalah film-film yang mereka hanya mengambil keuntungan pribadi tapi tidak edukasi. Kan seharusnya ya, kalau sesama Islam gitu nyontoinnya bikin film gitu yang saling tolong menolong gitu. Ya, yang tolong menolong, yang saling memaafkan, yang mereka berjuang menjaga NKRI. Jangan kemudian kita malah mengadu domba supaya terbangun kebencian sesama umat Islam. Padahal syahadat mereka sama dengan kita. Padahal nabi mereka sama. Lalu mengapa kau tularkan kebencian yang kau miliki kepada orang banyak di media sosial? Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang di rumah, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah mencabut musibah dari muka bumi ini salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan yang hadir sehat semua. Pemirsa dimanapun berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di muka bumi sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tugas kita adalah apa, Bunda, Ayah? Di muka bumi ini tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Duduk kita mencari ilmu niat karena Allah, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita, memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semua mau masuk surga enggak? Siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangan. Bunda, ayah, siapa yang mau masuk surga? Siap semua? Siapa yang mau duluan? Ya, giliran mau duluan nggak ada yang mau nih. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda, para jamaah, pemirsa, di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ibadah yang pertama. Yang kedua adalah kita menjadi pemimpin. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita minimal menjadi pemimpin di antara keluarga kita. Ayah menjadi pemimpin untuk keluarganya, istrinya, anaknya. Bertanggung jawab dunia akhirat. Dia mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Mau nggak bapak ibu menjadi anak-anaknya anak yang soleh? Mau nggak jadi anak-anaknya keturunannya menjadi anak yang solehah? Mau nggak? Gampang, tinggal ganti anaknya Ahmad ganti soleh, anaknya Fatimah ganti solehah. Jadilah anak soleh dan solehah. Itu tugas kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana tema kita dakwah di era digital ini, yaitu kewajiban kita baik fardu ainnya, fardu kifayahnya. Ya ulama menentukan hal itu adalah apa? Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang paling dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui malaikatnya Raqib dan Atidnya kiraman katibin, adalah orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dakwah adalah dakwatun nas ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebagaimana qori kita tadi membacanya luar biasa, saking khusyuknya jamaah menundukkan kepalanya. Betul nggak? Zikir-zikir lama-lama tidur. Saya yakin di sini nggak ada yang tidur. Ya, semuanya dalam keadaan bahagia. Insya Allah. Apa yang terjadi? Manakala kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu adalah muhimmatur rusul. Tugas pokoknya para nabi, para rasul, para sahabat. Gara-gara mereka lah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada lagi, apalagi adanya media sosial yang memudahkan kita. Ibu-ibu biasa menggunakannya apa sih? Media sosialnya? Biasanya apa nih? Biasanya pakai apa aplikasinya? Ada yang pakai TikTok nggak? Oh, kalau di masjid kalem semua. Ada yang pakai Facebook nggak? Ada yang Twitter nggak? Ada yang Instagram nggak? Ada yang Telegram nggak? Ada yang kilogram nggak? Wah, ini pakai emas semua nih. Alhamdulillah, ibu-ibunya kaya, bahagia dunia akhirat. Nah, jadi manusia diberikan potensi oleh Allah kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri kita ada potensi kebaikan dan keburukan. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini, ya. Setan pernah bunuh anaknya enggak? Coba saya tanya di sini. Di sini ada setan enggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip enggak? Saya yakin enggak ada, malaikat banyak. Kalau dibacakan Al-Quran apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada plus dan minusnya dalam sesuatu itu. Makanya dalam diri kita Allah berikan kebaikan yang banyak dan juga potensi keburukan. Maka gunakanlah media sosial dengan semaksimal mungkin sebagaimana Allah berikan potensi kepada kita. Wallahu a'lam.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keburukan. Maka berlindunglah kita kepada Allah agar Allah meneguhkan kita lalu menjadi hamba Allah yang taat dan mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Media sosial ini media yang luar biasa. Orang bisa menggunakannya untuk dakwah, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, ingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia, kemudian para ulama-ulama kita, mengingatkan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada positif dan negatifnya. Kelebihannya sangat mudah diakses oleh siapapun. Dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang sudah bau surga. Yang surga merindukan beliau-beliau, betul nggak Bu? Ya, jadi siapapun bisa menggunakan media sosial itu. Maka gunakanlah dengan yang sangat baik yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa setiap langkah kita ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat oleh raqib dan atid. Digunakan media sosial mungkin hanya 10 menit melalui YouTube-nya, atau lebih daripada itu Instagram-nya 1 menit, atau mungkin ada yang menggunakan yang aplikasi lainnya hanya 1 menit, tapi bisa viral. Tapi kalau digunakan untuk maksiat dan dosa, maka dosanya akan diberikan kepada dia. Sunnah sayyi'ah, dosanya diberikan terus kepada dia. Walaupun dia sudah wafat, tapi diikuti contoh yang gak baik. Tapi kalau kita mencontohkan, bahkan viralnya bagus, diikuti oleh yang lain, pahalanya dia berikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah wafat. Maka jangan gunakan media sosial ini untuk maksiat dan dosa. Kadang-kadang kita tuh membuat diri kita ria gara-gara media sosial. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Sedikit-sedikit ambil gadget, handphone, lagi ibadah, lagi tawaf, foto, sujud, foto, ya, ruku, foto, tiduran, nggak difoto, ya. Semuanya itu, ya, kita lakukan harus dengan tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya kita mendengarkan ceramah bisa milih nggak, Bapak Ibu? Bisa milih nggak? Yang enak kita ambil, yang nggak enak mungkin kita tinggalkan. Yang misalnya ustadznya lucu, ustadznya serius, ustadznya mengingatkan kita akhirat dan sebagainya sesuai dengan selera kita, bisa kita akses. Bahkan bacaan tilawah-tilawah dari imam-imam besar kita bisa mendengarkan langsung. Benar gak Bapak Ibu? Kita mendengarkan langsung bisa. Tapi ada juga orang yang menggunakan media sosial untuk merusak agama Islam. Merusak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu punya media sosial, anak-anak kita punya enggak? Gunakan media sosial itu untuk kebaikan. Saya ajarkan anak saya silahkan Anda buat YouTube, buat Instagram, silahkan bacaan tilawah yang baik bagaimana. Kemudian tanpa membuka Al-Quran bisa enggak ada dia hafal. Kemudian kita mentadaburi ayat Al-Quran, kita dakwah kepada yang lain, orang tertarik, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian media sosial ini juga kita harus saring-saring Bapak Ibu. Dari orang-orang yang menggunakan mengatasnamakan Islam bisa jadi merusak Islam itu sendiri. Bahkan keliru bisa jadi. Makanya butuhnya kita belajar harus didampingi oleh guru. Apalagi masa pandemi seperti ini. Orang tuanya luar biasa ngajarin anaknya di rumah. Betul gak Bapak Ibu? Ya luar biasa. Darahnya kadang naik, kadang turun, kadang gak kelihatan. Ya, saking tingginya itu darahnya ya kan. Mengajarkan anaknya ikhlas Bu. Ikhlas, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak kita. Yang kita ajarkan nanti dia akan menjadi sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagaimana Imam Ali, ya, beliau mengatakan bahwa ala lan tananal ilma illa bisittatin. Anda tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6 hal ini. Yang pertama, Bu, catat nih Bu, dibawa pulang nih Bu. Nggak tahu catatnya di mana nih? Di media sosial boleh, ya, di kepala juga boleh. Ini luar biasa, sekali dengar langsung hafal. Alhamdulillah. Yang pertama zakain.
Yang pertama menggunakan akalnya, kecerdasannya, belajarnya serius. Sahabat itu dalam belajar kalau dia hafalannya bagus langsung nempel. Kalau kita masuk telinga kanan keluar masih bagus telinga kiri. Masuk kanan keluar kanan mantul dia. Mantap betul, betul gak? Zikir, zikir, zikir. Cepet amat ceramahnya nih. Udah jam 2. Itu alias kita tidur ya. Masya Allah. Oleh sebab itu catat. Kalau tidak hafal dicatat. Itu kebiasaan sahabat. Kalau nggak hafal langsung berarti dia dicatat. Nah, membangun diri kita agar cerdas, maka kita menuntut ilmu dengan apa? Dengan kecerdasan kita, membentuk agar kita cerdas, mencatat. Kemudian ada apa? Wahirsin, kemauan yang kuat. Ulet dia, sungguh-sungguh, nggak main-main dia agar memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin. Dia sabar, Bu. Mau hafal Quran, mau hafal hadis. Pagi hafal, malam pagi membaca, menghafal, malamnya udah nguasain 30 juz. Mungkin enggak? Yang ada dimasukin air kemudian diminum itu Qurannya ya. Nah, makanya kita harus sabar, sabar dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah apa? Bulghatin. Yaitu adalah apa? Harus ada bekal, Bu. Harus ada yang kita keluarkan. Harta kita jangan takut-takut. Harus kita keluarkan untuk agar anak kita menjadi anak yang cerdas. Anak yang soleh dan soleh. Pintar dia. Menjadi imam di antara orang bertakwa. Kemudian, nah ini nih. Yang kelimanya, wa irsyadi ustadzin, butuh pembimbing, butuh guru supaya nggak salah langkahnya bacaan Quran. Kalau dibacanya nggak dicontohkan gurunya, maka keliru dia. Ada talakinya sebagaimana Nabi ditalaki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang terakhir, watuli zamanin, panjang masa belajarnya. Maka kita harus sabar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada Kiai, mohon dijelaskan adakah hadis yang meriwayatkan bahwa kita umat akhir zaman memasuki era digital? Ya, saya sampai saat ini belum menemukan hadis tentang digital karena digital aja istilah baru sekarang gitu. Tetapi perkara bahwa kita harus menyampaikan ilmu yang kita punya berdakwah itu kelewat banyak dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Cuma pilihan bentuk dakwahnya itu ada yang dengan digital, ada yang langsung dia datang ke tempatnya masing-masing dan dicontohkan di masa Nabi itu dengan mengirim para sahabat ke tempat-tempat untuk mendakwahkan, menyebarkan ajaran Islam. Dan tentunya ini menjadi sebuah perkembangan dengan iringan teknologi karena kan dulu juga nggak ada handphone. Iya, jadi bagaimana kemudian ada untuk dakwah digital gitu. Tetapi semangat untuk menyebarkan seluas-luasnya itu yang tadi saya bilang bagaimana salafun saleh mereka kemudian menuliskan semua ilmu pengetahuan mereka dalam bentuk buku, manuskrip ataupun kemudian sekarang menjadi kitab-kitab yang itu sampai kepada kita. Itulah pada saat itu yang mereka bisa lakukan untuk menyelamatkan ilmu-ilmu yang mereka miliki dan sampai kepada banyak orang. Jadi begitu Mas Agung, dan untuk bentuk menyebarkannya itu tergantung dengan keadaan zaman. Kalau sekarang ya memang kita harus dengan era digital kita harus manfaatkan, jangan juga kita menjadi orang yang anti gitu. Karena memang manfaatnya begitu luar biasa. Saya sempat saya bertanya langsung kepada saya punya guru Abah Kiai Haji Maulana Kamal, kemudian beliau bilang teruskan dakwah di era digital ini dengan live, baik di live streaming atau bentuk di media sosial lainnya. Karena kata beliau dia akan terus berkembang, diikuti, dilihat oleh orang banyak dan terjaganya ilmu. Mau nggak mau dia tersave gitu ilmunya gitu, tersimpan. Sementara sekarang ini kan di tahun 2020 ini sudah puluhan hampir 100 ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Dan ketika mereka meninggal dunia mereka membawa ilmunya.
pada saat mereka menyampaikan pengajian-pengajian, tidak semua muridnya menjadi orang yang cerdas menyimpan rapi. Jadi di era digital ini banyak betul manfaatnya, di antaranya adalah terjaganya kualitas dari ilmu yang mereka sampaikan dan bisa bahkan nanti orang-orang jauh setelah kita. Bahkan jangan kata yang ngedengerin, yang nyampein aja untuk mengulang apa yang dia sampaikan mereka nggak bisa. Karena itu butuhlah kita memanfaatkan dari era digital yang sekarang, termasuk dengan pengajian Damai Indonesiaku ini disaksikan sampai luar negeri ya. Jadi bahkan kitab-kitab yang pada saat itu dibawa oleh kuda sekarang bisa di-press menjadi PDF. PDF ya, dulu harus pakai kuda. Dan bagaimana kita melihat Islam pada saat itu banyak buku karya ulama-ulama besar ditenggelamkan di sungai dan kemudian menjadi terputus itu banyak ilmu. Sehingga kalau sekarang nggak bisa dicegah lagi. Betul. Bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini memicu dan memacu para pendakwah, mereka yang ahli dalam bidang agama, ayo kerahkan semua kemampuan yang kau miliki untuk berdakwah. Karena dalam setiap apa yang kau sampaikan bernilai ibadah. Baik, masih terkait dengan pertanyaan tadi Ustadz Said, mohon dijelaskan sebagai orang awam, lantas bagaimana cara memfilter informasi-informasi yang berkaitan dengan ilmu agama? Baik, jadi kita belajar itu minal mahdi ilallah. Dari buayan hingga liang lahat. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Bahkan kalau bangku kuliah selesai, gak ada masalah. Bisa diselesaikan. Kemudian, namun kalau belajar jangan pernah berhenti. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari S1 sampai S3, 11 tahun selesai itu. Ya, kuliah. Tapi untuk belajar jangan pernah berhenti kita. Bahkan kalau kita setorkan hafalan Quran kita, baca tilawah kita atau hadis kita, ya kalau dari Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai dengan An-Nas, kita harus dibimbing oleh guru kita, didengarkan langsung, baik guru yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, para masyayikh, ahlul qura dan sebagainya, kemudian dalam membaca kitab-kitab lainnya, kemudian hadisnya dan seterusnya. Makanya kita dibimbing supaya nggak salah. Kalau belajar sendiri khawatir salah, otodidak boleh belajar, jangan pernah berhenti. Tapi jangan kita baru baca sebentar udah menyalahkan yang lain. Keliru. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir. Janganlah kalian merasa paling hebat, paling suci. Karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Makin banyak ilmunya, dia makin bijaksana dia. Kita mungkin tahu arahnya lewat kanan, padahal lewat kiri bisa, belakang bisa dan seterusnya. Karena banyak ilmu yang didapat. Makin banyak ilmunya, makin tawadu dia. Merasa makin kurang ilmunya. Nah kalau kita tahu ulama ini luar biasa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, usianya di atas 90 tahun, menghabiskan waktunya itu kalau nggak belajar, membaca, kemudian mentadaburi, membuat karya kitab-kitab yang luar biasa, di atas 150 kitab dia buat karyanya. Sehari itu menghabiskan waktu untuk istirahat 2 jam. Bayangkan coba. Enggak sia-sia hidupnya. Bahkan Khalid bin Walid yang kita tahu. Dia merasa lalai tidak berinteraksi dengan Al-Quran karena dia jihad. Bayangkan jihad. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qurannya dalam keadaan sholat. Bahkan pada saat dia mau dipenggal lebih baik dia melanjutkan bacaan Qurannya. Fasayakfikahumullah dibaca di situ. Ini luar biasa. Makanya kita perlu pembimbing guru kita supaya kita bisa memfilter. Kemudian supaya menarik media sosial kita, bukan caranya agak kaku, kita menyesuaikan khatibun nas ala qadri uqulihim, khatibun nas ballighut sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan intelektualnya. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Jadi dia senang. Oh awalnya enak nih, misalnya media sosialnya 1 menit, dilihat menarik. Isinya ternyata Al-Quran, isinya ternyata sirah, tapi menarik. Bukan yang monoton, gak tertarik kita. Itulah yang diajarkan pula oleh para guru-guru kita. Baik, terima kasih. Kembali ke Kiai, mohon tanggapan Kiai. Saat ini ada fenomena para netizen melakukan copy paste dan sekaligus upload cuplikan-cuplikan hadis yang kadang belum tentu derajat kebenarannya di derajat yang paling benar atau bahkan do'if atau dan sebagainya. Kiai. Ya, ini salah satu titik lemahnya dari kecanggihan teknologi dengan media sosial
akhirnya membuat giroh kepada orang-orang yang mereka secara keilmuan tidak cukup. Sehingga kemudian copy paste, dia menyebarkan sesuatu yang dia tidak tahu bagaimana kualitas dari hadis itu. Yang khawatir adalah hadis itu maudhu gitu. Kalau dhaif saja, kalau buat keutamaan perbuatan masih ulama bersepakat membolehkan. Tetapi yang bahaya adalah hadis maudhu. Atau kemudian mereka menyebarkan yang artinya kemudian kebencian-kebencian. Dalil-dalil yang kemudian mereka nggak tahu bahwa itu bernuansa politis. Nah, maka itu tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa perlunya ada pendamping. Jadi tetap walaupun kita menikmati pelajaran dari dengan era digital sekarang dari media sosial, kita tidak terhenti untuk mencari guru untuk belajar. Karena cilaka juga kalau mereka serta-merta hanya belajar dari sebuah tayangan di media sosial. Apalagi yang dikhawatirkan adalah ketika sudah diajarkan, ditebarkan secara tidak langsung ujaran-ujaran kebencian. Karena saya nggak ketemu gitu di dalam agama kita itu dibenarkan untuk membenci saudara kita. Ya, apalagi kalau sudah bercerita 100 kesalahan dalam ibadah ini, kesalahan orang yang melakukan ini. Jangan kesalahan, ente ceritain keutamaannya aja. Jadi pada saat engkau menyebarkan sesuatu yang engkau belum ketahui, lebih baik berhenti pada dirimu saja. Jangan kemudian engkau mengambil resiko bila kemudian yang disampaikan itu adalah tidak sesungguhnya dari Rasulullah dan itu cilaka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia harus siap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Bila dia menyebarluaskan sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah padahal bukan. Maka itu cukup kita memperhatikan atau memberikan itu kepada mereka yang ahlinya. Karena bahaya Mas Agung. Kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka akan tunggu kehancurannya. Tetapi semangat ini justru harus dimiliki oleh mereka yang mengetahui dan menguasai ilmu. Sama seperti Said bin Musayyib, dia menangis Mas Agung, dia menangis 1 harian. Imam Ghazali ceritakan ini dalam kitab Ihya-nya. Bahwa Said bin Musayyib dia menangis dari lantaran 1 hari tidak ada orang yang bertanya tentang ilmu. Bagaimana kemudian Imam Malik diceritakan oleh Imam Ghazali, bahkan beliau memberikan perlakuan yang berbeda. Demi menghormati ilmu, pada saat ada orang bertanya tentang fatwa, maka beliau akan keluar dan memberikan fatwa. Tetapi berbeda perlakuan beliau ketika orang bertanya dan ingin mendapatkan satu hadis dari beliau. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mandi dulu, beliau pakai baju yang bagus, kemudian beliau pakai wangian, beliau sisir, beliau punya jenggot, beliau duduk dengan tenang karena yang akan saya sampaikan adalah yang keluar dari lisan baginda Rasulullah. Jadi penghargaan tentang ilmu, engkau yang belum tahu apa-apa kemudian mengatakan copy paste dan ini dari Rasulullah, hati-hati. Jadi berbahaya itu. Ya mudah-mudahan syahwat buat menyebarkan itu ditahan gitu ya. Baik, Ustadz Said, ini berkaitan dengan kita harus mencari ilmu melalui sanad. Sebagai contoh kita hidup di era digital, misalkan katakanlah contohnya Ustadz Said memiliki YouTube di situ, kemudian ada orang-orang yang mengikuti pengajian dari Ustadz Said. Apakah bisa dikatakan mereka yang menyaksikan kanal itu termasuk orang yang memiliki sanad juga atau seperti apa? Ya baik, kalaupun dalam bahasa sanad itu kita harus langsung berjumpa dengan orangnya. Walaupun sekarang tidak dipungkiri dengan media sosial, YouTube dan sebagainya. Karena bisa jadi pemahamannya kita tuh belum tentu sama dengan yang disampaikan oleh ustadz kita. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi pemahaman kita yang keliru lalu kita mengamalkan. Kalaupun ada kekeliruan, salah, dibenarkan nggak ada masalah. Ini kehati-hatian. Apakah ini benar dan sebagainya. Semua kita berpeluang untuk salah. Saya, para kiai, para ulama ada kemungkinan salahnya, namanya manusia. Al-insan mahalul khotok wan nisan. Yang nggak ada salahnya lisannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita lihat Qur'annya, betul nggak? Bisa jadi saya ada kesalahannya dan berpeluang besar. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi secara sanad baik baca Quran kita, hadis kita, kitab-kitab yang lainnya bisa langsung ketemu dengan gurunya. Makanya ada ijazah sanad. Benar-benar ketemu lalu diajarkan, bahkan ditalakikan bacaannya, bahkan juga didengarkan langsung. Bahkan kalau Quran kita kenal 30 juznya,
kemudian 114 suratnya, 6.236 ayatnya, seluruhnya dibacakan. Lalu didengarkan betul salahnya dan sebagainya. Ada yang menarik, saya melihat seorang yang belajar di luar negeri, kemudian juga dia menyetorkan hafalan Qur'annya kepada seorang syekh itu, minimal untuk disetorkan hafalannya, misalnya 1 juz 10 kali lipat dulu dia murojaah dulu baru datang ke dia. Dan kalaupun ada kesalahan huruf satu saja harus diulang 100 kali dulu baru datang kepada dia. Dan itu nyata. Ini luar biasa. Jadi keseriusan dalam belajar, enggak main-main dia. Maka dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga guru-gurunya. Baik, kembali ke Kiai. Berbicara tentang belajar melalui kitab-kitab klasik, ada yang mengatakan lebih baik kita mempelajari melalui buku langsung daripada melalui digital. Karena ada rohnya ketika kita membaca buku kitab-kitab yang ditulis oleh para wali atau para ulama. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Ya, memang kalau tinjauan, kalau kita dari digital PDF gitu ya, dengan kita megang langsung itu beda. Kalau keberkahan itu ketika kita mendapatkan, karena kan dari kitabnya langsung kita akan bersumbangsi dengan apa yang kita beli gitu ya, dengan ada nilai sedekahnya pada saat kita membeli kitab tersebut. Tetapi ala kulli hal setiap kali tulisan itu sama dan tidak ada penyelewengan, maka itu tidak masalah. Karena yang paling penting adalah keberkahan atau tidak ilmu seseorang itu adalah ketika engkau mengetahui kemudian engkau mengamalkan ilmu itu. Jadi bukan letak kepada banyaknya kitab yang kau punya, hafalan banyak yang kau miliki, tetapi yang disepakati yang disebut orang alim adalah man amila bi'ilmihi, orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Sehingga kita akan temukan, saya senang karena saya selalu menjadikan rujukan adalah Imam Ghazali. Ketika beliau bercerita bagaimana hati-hatinya para sahabat, bahkan ketika diminta untuk menyampaikan fatwa, mereka akan menunjuk kepada temannya yang lain. Saking mereka hati-hatinya. Tetapi kalau ditanya tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, mereka akan menyampaikannya. Artinya kehati-hatian mereka dalam menyampaikan ilmu. Dan pada saat kita memiliki kitab, sesungguhnya kita menjadi orang yang akan paling tidak ada pertanggungjawaban bahwa ini tertera loh dalam kitab ini. Tidak kemudian menyampaikan apa yang dalam pikiran kita. Apalagi berkaitan dengan tafsir. Bagaimana seseorang menafsirkan ayat kemudian dengan otaknya, dengan pikirannya sendiri, akalnya sendiri. Engkau siapa? Padahal untuk menjadi seorang mufasir harus ada belasan disiplin ilmu yang harus dikuasai. Maka tugas kita adalah mendalami kitab-kitab tafsir yang sudah ada, kemudian itu yang kita sampaikan. Dan itu pentingnya kita memiliki kitab. Lagian kalau kita beli kitab ada keberkahannya karena ada yang kita bawa. Di handphone itu semuanya ada, tapi itu buat jaga-jaga kita aja. Jadi harus kita beli kitab lah, biar toko kitab itu tetap. Dan yang paling utama kita mengeluarkan uang di situ. Uang untuk sedekah. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau. Kudu punya modal buat dapat ilmu. Jangan pengen download doang. Baik, kembali ke Ustadz Said. Bagaimanakah sikap kita? Kita mohon pendapat dari Ustadz. Bagaimanakah sikap kita pengguna internet yang menemukan banyak portal-portal yang menyesatkan tetapi mengatasnamakan Islam dan bahkan akun-akun palsu untuk menyerang Islam itu sendiri? Ya, jadi inilah sisi negatifnya media sosial, aplikasi dan sebagainya. Makanya kita counter itu semua. Jadi kita gak bisa memungkiri aplikasi jangan diinstal, film ini jangan ditonton misalnya. Keadaan sekarang sudah kita nggak suruh tonton malah membayangkan, malah dicari. Coba Bapak Ibu jangan bayangkan gajah, tuh tiba-tiba membayangkan. Jangan dibilang jangan malah dicari. Tapi justru kita mengkanter dengan YouTube, konten-konten yang Islami yang membenarkan. Kemudian itu masalah dia harus kita kanter. Pemuda ya, sering saya menyampaikan juga ke jamaah atau mahasiswa saya. Anda ini jurusannya dakwah, jurusannya komunikasi, silahkan untuk mengkanter itu semua, klarifikasi. Benarkan, kalau ada yang salah dibenarkan. Kalau caranya yang terbaik bisa sampaikan kepada yang bersangkutan. Bagaimana ulama kita mengajarkan, menasehati ulama lainnya dengan seakan-akan keluarganya tuh nggak tahu dia menyampaikan nasihat itu. Dia datang tengah malam, ketuk pintunya seperti orang yang tidak diundang. Kemudian yang menasehati guru besar kepada dia. Diterima nasihatnya. Nah itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang nggak bisa,
secara umum, orang lain lihat, kita bisa menasihati juga secara umum. Sampaikan, jangan dihilangkan, justru malah kita menampilkan keislaman yang benar. Kalau enggak, yang batil merasa betul karena didiamkan. Jangan diamkan itu yang batil. Ini yang benar, sampaikan. Dan sebagaimana kiai guru kita menyampaikan bahwa apa yang kita tahu ilmu, sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Walaupun satu ayat, jangan nunggu menguasai Quran seluruhnya. Jangan menunggu seluruhnya hadis kita kuasai baru kita sampaikan. Semua berpotensi ini mempengaruhi orang lain. Ayah, bunda, semuanya bisa memberikan nasihat kepada yang lain. Dan kunci sukses ada di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya merugi kecuali 4. 2 untuk kita, 2 lagi untuk orang lain, tapi kewajibannya 4 untuk diri kita. Yaitu adalah apa? Illalladzina amanu, kita beriman kepada Allah, buktikan iman kita dengan beramal soleh. Wa amilus salihat, kemudian 2 kewajiban berikutnya kita lakukan untuk orang lain. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang menghina Nabi, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita marah sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi min wawaladihi wan nasi ajma'in. Mencintai Nabi itu melebihi anak, melebihi orang tua, melebihi seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi kita marah kalau Nabi kita dibully, dihina dan sebagainya. Maka perkuatlah iman kita, perbanyaklah ilmu kita, dan mengkanter setiap orang yang melakukan, menjelekkan agama Islam. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akhiri majlis mulia kita dengan sama-sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Rabbana, bimbing pemimpin kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Ilahana, jagain Indonesia. Ilahana, kami mohon berkahin Indonesia. Ilahana, dengan sifat Rahman dan Rahimmu kami meminta, hilangkan wabah virus corona dan segala fitnah dari wabah virus corona dan segala fitnah dari wabah virus corona. Ya Rabbana ilahana, jadikan kami orang-orang yang terus haus dengan ilmu, mendapatkan keridhaan darimu untuk bekal menuju kebahagiaan yang kekal nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabbana, dari mimbar damai Indonesiaku kami mengemis, mengetuk pintumu, berikan kedamaian buat negeri kami. Satukan hati-hati kami untuk terus mencintai negeri ini. NKRI harga mati dan kami menjadi orang-orang yang saling menghormati. Tidak ada perpecahan, tidak ada kedengkian, dan kami saling menolong di antara sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.